Anda masih bersama kami di Indonesia Morning Show. Niko, tahun baru ini jadi sesuatu yang dinantikan oleh warga Tionghoa ya. Jadi banyak cerita-cerita menarik ketika harus mudik ketemu keluarga. Kemudian banyak tradisi juga yang berlangsung. Seperti apa ya, silaturahmi. Kalau umat Islam itu kan mudik untuk bertemu keluarga. Silaturahmi, kebersamaan ya. Sama halnya dengan Imlek ini juga. Iya, jadi sebenarnya kayak salah satu yang dirayakan ini adalah setelah bekerja keras selama 1 tahun gitu ya. Ada satu waktu di mana semua beristirahat dan menikmati kebersamaan, Niko. Biasanya kalau ketemu keluarga itu makanan-makanan di rumah seperti ini yang ada di depan kita ini kan? Betul, yang pasti sih ada jeruk sama kue keranjang. Itu misalkan aku ke rumah teman-teman atau ke rumah rekan-rekan yang merayakan Hari Raya Imlek gitu ya. Kenyang sama kue keranjang, Niko. Kue keranjangnya kayak dimakan Shanas Tapi yang ditunggu sebenarnya yang ini nih tuh, yang gantung-gantung gitu, Niko. Ya angpaunya itu yang menikah katanya. Tadi Iya. Sheila bilang kalau sudah menikah tidak boleh ya. Iya, Terima, jadi harus yang belum memberikan. menikah masih bisa nih untuk angpau lai gitu ya. Oke, sukacita Imlek ini juga dirasakan oleh keluarga yang satu ini. Jelang tahun baru, seluruh keluarga bersama bersiap menyambut tahun baru ayam api ini. Sukacita menyambut Hari Raya Imlek tahun ini dirasakan satu keluarga Tionghoa asal Tangerang, Banten. Seluruh anggota keluarga bekerja sama menghias rumah dengan pernak-pernik Imlek yang melambangkan kebahagiaan, rasa syukur, dan harapan baik lainnya. Berdoa pada leluhur juga menjadi tradisi yang pantang dilewatkan. Tentu saja dilengkapi berbagai sajian makanan khas hari raya. Mulai dari buah, daging, dan ikan. Buah jeruk dipercaya akan mendatangkan rezeki, sementara daging dan ikan bermakna sebagai simbol keberkahan, keberuntungan menyambut tahun baru. Hidangan buatan Oma yang satu ini juga menjadi salah satu hidangan khas yang dibuat spesial saat Imlek. Namanya mie Hokkien. Warga Tionghoa percaya mie spesial ini memiliki filosofi. Ukuran yang panjang menyimbolkan harapan panjang umur dan kemakmuran. Tentu saja harapan ini tak sekedar tercipta atas dasar kepercayaan, namun juga didukung dengan pola hidup sehat. Karena awal yang baik akan membawa peruntungan yang baik pula pada tahun mendatang. Jadi pola makan kami sekeluarga, kami mengutamakan untuk makan masakan di rumah. Sesibuk apapun aktivitas kami pengen makan di rumah, pulang ke rumah makan di rumah, minum susu, istirahat cukup, dan juga olahraga. Dari oma paling tua sampai yang paling kecil pun semuanya ada. Jadi benar-benar semuanya ngumpul, saya senang banget bisa ketemu semuanya, bisa sehat semuanya, bisa semuanya makan bareng, masakannya oma, semuanya happy banget, senang banget. Sukacita menyambut Hari Raya Imlek juga terasa di vihara tertua dan terbesar di Jakarta, Vihara Dharma Bakti atau sering disebut Petak 9. Warga Tionghoa dari berbagai pelosok Jakarta berduyun-duyun datang untuk khusyuk berdoa memohon keberkahan. Terus rezekinya lebih lancar juga, usaha mungkin lebih sukses lah, bukan lancar. Nah kalau misalnya itu minta kesehatan untuk keluarga juga di tahun ini lah. Tahun 2017 ini bertepatan dengan Shio Ayam Api. Pada kepercayaan Cina, tahun ayam api dianggap akan memberikan banyak peruntungan dan kemakmuran.
Inilah salah satu potret toleransi antar umat beragama yang tetap lestari di Indonesia. Ada harapan dan semangat pada setiap pergantian tahun. Ken Lintang, Fitriadi Angga melaporkan untuk NET. Nah, bagi warga Tionghoa, Imlek kental akan sejumlah tradisi yang mesti dilakukan ya. Betul Niko, pastinya nih orang Tionghoa juga percaya jika tradisi ini dilakukan, maka keberkahan akan datang. Lantas seperti apa saja tradisinya? Ini dia kita lihat bersama. Tradisi membersihkan rumah dilakukan sebagai simbol buang sial. Warga percaya ketika membersihkan rumah akan ada ruang yang cukup untuk menampung keberuntungan. Hari Raya Imlek juga kental dengan nuansa warna merah. Berdasar kepercayaan warga Tionghoa, Nian atau raksasa pemangsa manusia akan muncul saat Hari Raya Imlek. Demi menolak bala yang dibawa Nian, maka rumah yang merayakan Imlek mesti dihiasi dengan ragam ornamen yang berunsur warna merah. Sementara bagi anak-anak Hari Raya Imlek menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu. Lantaran ada tradisi bagi angpau, penerimanya anak-anak dan anggota keluarga yang belum menikah. Anggota keluarga yang sudah menikah wajib memberikan angpau. Tradisi ini dipercaya akan memperlancar datangnya rezeki. Berkumpul dengan anggota keluarga juga menjadi salah satu tradisi yang mesti dilakukan saat Hari Raya Imlek. Namanya Chunyun. Saat mudik Imlek, anggota keluarga yang lebih muda akan mengunjungi para tetua serta bercengkerama dengan sanak saudara. Tujuannya agar silaturahmi keluarga tak pernah putus. Ini dia satu tradisi yang juga tak pernah terlewat saat Imlek. Warga Tionghoa akan menyalakan kembang api. Suara serta percikan saat kembang api menyala dipercaya bisa mengusir makhluk jahat yang akan mendekat. Meriah banget ya Niko ya. Iya sih, salah satu yang ditunggu kan, pesta kembang api. Kembang apinya benar. Negara Cina. Nah, jika melihat tradisi-tradisi tadi, bagaimana tidak akan dijauhkan dari kesialan atau apa ya istilahnya buang sial seperti itu. Jika rumah sudah bersih, penghuninya juga nyaman tentu saja dan ruangannya menjadi sehat. Betul. Kemudian tidak akan sial tentunya. Lalu warna merah juga akan membawa penggunanya lebih bersemangat lagi. Pastinya ya. Jadi ada Feng Shui-nya atau Hong Shui-nya itu juga bagus tentang warna merah. Nah, tradisi makan bersama dan saling berkunjung sama halnya seperti kaum muslim. Ini jalin silaturahmi juga dengan seperti mudik. Jadi otomatis kekerabatan dan persaudaraan ini menjadi lebih dekat dan semakin kuat lagi. Mudik terakhir kapan ayo? Mudik terakhir, mungkin karena gini, karena keluarganya sudah ada di Jakarta semua. Jadi merayakan tahun baru Imlek atau merayakan Idul Fitri semuanya udah di Jakarta nih. Jadi kalau misalkan mudik jadi kurang berasa mudiknya karena nggak jauh gitu kan mudiknya. Nanti kok warga Cina punya tradisi yang namanya mudik. Ini namanya Chunyun. Demi bertemu sanak saudara mulai dari 13 Januari lalu telah ada 1 miliar perjalanan terjadi di seluruh kawasan Cina. Warga di daratan Cina rela berdesakan demi bisa merayakan festival musim semi bersama keluarga di kampung halaman. Inilah salah satu momen tradisi mudik Imlek yang disebut Chunyun. Tahun ini, masa Chunyun atau mudik Imlek di Cina mulai dari 13 Januari lalu. Diprediksi telah ada 1 miliar perjalanan di seluruh kawasan Cina. Kamis lalu, ada lebih dari 80 juta perjalanan via jalur darat. 8,8 juta diantaranya menggunakan moda kereta api. Pada hari yang sama, perjalanan udara via Bandara Internasional Beijing mencapai 1.699 penerbangan dengan sekitar 288.900 penumpang. Demi kelancaran mudik Imlek, pemerintah menerapkan program gratis masuk jalan tol selama 7 hari pada masa liburan. Gimana rasanya kalau merasakan Imlek di negaranya langsung ya? Wah, kemarin aja saya pasti waktu banget. ke salah satu gedung perkantoran itu sudah terasa banyak hiasan-hiasan berornamen Imlek. Bahkan saya masuk ke kantor tersebut, kantor bank ya, ditawarin buah gitu. Kue keranjang. Kue keranjang Tapi kamu juga. pernah tahu nggak sih makna dari kue keranjang? Nggak Kenapa tahu. bentuknya bulat? Nggak tahu kenapa. Bentuknya bulat kan nggak putus tuh, artinya itu adalah kesatuan dan persatuan. Diharapkan keluarga ini dapat terus bersatu menjalankan itikad baik di tahun ke depan dan sukses bersama juga gitu. Amin. Dan rezeki juga tidak putus-putus ya. Bulet terus. Oke, tetaplah bersama kami. Indonesia Manusia akan segera kembali dengan informasi menariknya.